siang Ibu Arumi. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini momen yang kami tunggu-tunggu nih Bu. Udah lama sekali pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Arumi tentang permasalahan narkoba nih di Jawa Timur. Oke, agak serem ya, tapi ya memang masalah yang harus kita hadapin ya. Baik, Bu Arumi, kegiatan Ibu utamanya sekarang apa? Sekarang saya di tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, kemudian Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Jadi, tapi kegiatan utamanya yang menjadi ibu, momong 3 anak. Terus juga kemudian kalau di luar pasti saya melakukan pengabdian sebagai tim penggerak PKK dan juga Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Itu peran utama malahan ya Bu. Kerjaan sampingnya malah jadi yang lain-lain ya. Betul, harus gitu. Ya, nah ini kan Bu Arumi ini juga sudah jadi panutan nih, jadi ibu-ibu. Amin. Kalau kita lihat nih, saya kan juga follow nih Instagramnya Terima Bu Arumi. kasih. Saya ikut kegiatan-kegiatan dengan anak-anak. Nah, kalau kita hubungannya berbicara tentang narkoba, Bu Arumi menurut Ibu nih perkembangan narkoba di Jawa Timur ini seperti apa Ibu sepanjang pengetahuan Ibu? Di Jawa Timur ini memang menjadi salah satu provinsi yang sebetulnya prestasinya tuh bagus banget Mbak. Jadi secara ekonomi kita nomor 2 di Indonesia. Kemudian secara penduduk juga kita terbanyak di Indonesia nomor 2 gitu. Nah, prestasi-prestasi yang baik ini kadang-kadang itu relasinya kok agak erat juga dengan perkembangan narkoba. Kalau transportasinya lancar, kemudian pembangunannya baik, kadang-kadang kita harus menghadapi resiko mengenai narkoba itu sendiri gitu. Karena biasanya mungkin tingkat ekonomi atau daya beli masyarakatnya itu tinggi sehingga dianggap bahwa ini menjadi market atau pasar yang bagus untuk narkotika. Sedangkan itu bukan hal yang kita inginkan ya. Mungkin bisa saya bilang efek samping dari pembangunan gitu, efek negatifnya. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita nggak fight gitu loh. Kita di Jawa Timur ini peringkatnya masih 3 besar kalau nggak salah. Ini bukan prestasi yang harus dibanggakan, tetapi ini menunjukkan bahwa banyak PR dan juga kerja keras dari seluruh pihak, terutama keluarga, untuk bisa melindungi diri dan melindungi keluarganya. Keluarga itu adalah benteng utama, terutama ibu ya, Bu Arumi. Betul, Nah, betul. Ibu ini kan orang yang selalu hadir di setiap perkembangan anak. Yes. Di waktu di keluarga juga dia selalu hadir. Nah, bagaimana peran ibu nih kalau di keluarga ini supaya bisa membentengi anak, minimal anaknya dulu, keluarga dari hal yang paling kecil kemudian bisa berdampak ke yang lingkungan di sekitar. Peran di ibu di keluarga ini harus yang seperti apa ya? Tinggi sekali. Jadi sebetulnya ayah dan ibu tuh sama-sama punya 50-50%. Tetapi di rumah itu biasanya ibu atau perempuan itu lebih punya sifat bercering gitu, bukan lebih perhatian. Ayah juga punya perhatian tapi dengan cara yang beda sendiri kan. Nah, kalau ibu tuh karena secara kuantitas waktunya lebih banyak bersama dengan anak sehingga memperhatikan hal detail-detail kecil-kecil gitu terhadap setiap perkembangan anak dan juga suami di rumah. Jadi ibu memiliki peranan yang sangat strategis gitu. Nah, benteng utama itu pertama adalah orang tua, ayah dan ibu, dan kalau bisa dipilih siapa yang paling utama ya sebetulnya adalah ibu, karena kemampuan dia untuk melihat hal-hal detail, perubahan dan berada di setiap perjalanan atau perkembangannya anak-anak itu sendiri. Yang lebih sensitif tuh memang biasanya perempuan dan ibu. Maka dari itu ibu yang kuat, ibu yang cerdas juga. Istilahnya cerdas di sini tuh bukan secara IQ, tapi ibu yang mau belajar tentang perkembangan zaman, kemudian informasi-informasi terutama untuk hal-hal yang biasanya tuh banyak di kalangan anak-anak, terutama anak remaja. Salah satunya mau itu pergaulan bebas, mau itu narkoba. Itu padahal pekerjaan berat loh untuk ibu, karena setiap ibu itu nggak mau mendekatkan diri dengan hal-hal seperti itu karena rasanya tuh menolak, nggak mungkin lah anak saya, nggak mungkin lah gitu. Jadi tapi dengan ibu yang kuat, ibu yang cerdas atau berpengetahuan, berilmu, itu bisa menjadi benteng yang sangat luar biasa. Keluarga itu tempat terbentuknya perilaku, tempat terbentuknya mentalnya anak, yang anak-anak ini nanti suatu saat akan besar dan juga memimpin di generasi mereka sendiri. Jadi first installment-nya, pendidikan utamanya itu adalah di rumah. Jadi parents ini, ayah ibu ini harus bisa menginstall anaknya itu menjadi anak yang
bervalue gitu ya, maksudnya menghargai diri sendiri, anak yang kemudian tangguh, punya benteng diri sendiri, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Nah itulah tugas, tanggung jawab beratnya menjadi orang tua. Ibu adalah madrasah utama. Betul, ya? madrasah utama. Tapi yang bisa melakukan itu hanya parents, hanya orang tua, hanya ibu. Jadi walaupun agak berat gitu ya, betul dijalani dengan senang hati juga pasti rasanya akan nikmat karena ini kan sama anak sendiri. Tetapi tidak ada orang lain satupun yang bisa menggantikan posisi itu selain orang tua. Betul itu. Tuh, jadi privilege gitu, ya, anugerah, ya privilege. Anugerah. Nah ini juga ibu kan juga berkecimpung di TPPKK juga. Yang semakin akan mendalami role peran ibu itu banyak banget, nggak cuma mendidik di rumah, tapi ada banyak peran-peran di luar gitu. Nah kira-kira ada program dari TPPKK yang nanti bisa disinergikan dengan program BNN ibu? Oke, kalau PKK itu sebetulnya banyak banget programnya. Salah satu program prioritas masing-masing Pokja, dan saya rasa tuh nanti ya pasti bisa punya keterkaitan juga dengan narkoba. Yang pertama adalah PRD, bagaimana itu bisa memiliki pola asuh anak yang baik, anak dan juga remaja yang baik. Nah ini pola asuh ini sendiri itu menjadi poin utama menurut saya untuk mencetak generasi-generasi bukan hanya berkualitas tapi juga tangguh, tanggap, terus juga mentalitasnya kuat gitu. Walaupun kita sebagai orang tua ngerasa kita punya power terhadap anak-anak kita, tetapi kalau udah masalah yang seperti itu ujung-ujungnya bagaimana kekuatan, ketangguhan si anak itu sendiri. Kemudian di Pokja 2 kita punya pendidikan. Nah pendidikan ini yang bagaimana anak-anak itu bisa tahu informasi narkoba, efeknya terhadap kita, efeknya terhadap masa depan dan sebagainya. Di Pokja 3 kita punya papan pangan sandang. Ini yang unik. Jadi bagaimana kita bisa make sure apa yang kita makan itu memang bisa bermanfaat buat kita, bukan merusak gitu. Nah yang keempat ini mungkin related banget ya tentang kesehatan. Kesehatan ini kalau di tim penggerak PKK itu lebih ke perencanaan sehat. Jadi bukan kesehatan seperti kita itu dokter mengobati orang yang sakit, bukan, karena background tim penggerak PKK itu adalah sosial dan juga kader. Jadi perencanaan sehatnya. Kalau mau punya hidup yang sehat, kayak kita harus tahu cara memilih yang mana gitu. Misalnya mau menikah harus memastikan di usia yang tepat supaya reproduksi kita itu sudah sehat, sudah matang. Sampai dengan narkoba itu sendiri. Narkoba itu pasti jauh dari kata sehat. Nah, ini saya rasa tuh semuanya tuh nyambung. Jadi ya PKK dan juga BNN memang sudah harusnya bekerja bersama dengan orang tua juga untuk bisa mencegah narkoba. Nah ini yang perlu diketahui juga kan untuk masyarakat, diketahui oleh masyarakat umum gitu. Jadi kalau TPPKK itu nggak cuma arisan ya Bu ya? Enggak, ya, sudah lama nggak arisan. Jadi nggak cuma arisan aja, betul, tapi banyak sekali program-program tadi itu mulai dari Pokja 1, Pokja 4 saya rasa sangat tepat kalau BNN ini kita menggandeng TPPKK untuk bersama-sama membangun karena nggak ada yang bisa ngalahin emak-emak. Karena nggak ada the power of emak-emak, nggak ada yang bisa ngalahin emak-emak. Iya. Baik, Bu Arumi, harapan kedepannya apa Bu? Harapan Ibu sebagai Ketua TPPKK, harapannya nanti setelah bekerja sama dengan BNN, harapan kepada ibu-ibu yang ada di seluruh di Jawa Timur khususnya ya, ini ke depan untuk membentengi keluarga dari permasalahan narkoba ini apa? Siap. Jadi kalau tim penggerak PKK ini kita tuh terpusat perhatian kita, prioritas kita itu bagaimana keluarga itu bisa penuh cinta dan kasih, keluarga itu bisa harmonis, karena kami meyakini bahwa keluarga adalah pintu utama dari suksesnya, dari majunya sebuah negara. Jadi betul, kalau keluarganya harmonis, mencetak anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berpendidikan, sehat-sehat semuanya, tentu ini akan menjadi investasi yang luar biasa buat negara. Tapi kalau misalnya kebalikannya, nauzubillah min dzalik ya, kebalikannya keluarganya tidak tangguh, goyah, dan bahkan menciptakan anak-anak yang broken home, yang tidak memberikan hak-hak anak untuk bisa hidup yang layak, hak-hak anak untuk bisa punya pendidikan yang tinggi, hak-hak anak untuk bisa mendapatkan gizi yang seimbang, gizi yang baik, makanya mereka kemudian stunting dan sebagainya. Apalagi tidak memberikan cinta dan kasih sampai akhirnya anak tidak terbentengi dari narkoba. Nah ini yang tentu bukan harapan kita bersama ya, maksudnya ini yang harus kita kawal.
butuh banyak pihak untuk kerjasama karena it takes a village to raise one child. Jadi butuh satu desa untuk satu anak itu. Jadi ini kategorinya bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga lingkungan, tanggung jawab semua pihak untuk sama-sama. Apalagi when it comes to narkoba. Jadi kalau udah hubungannya sama narkoba itu kayak apa ya? Kayak maling gitu. Jadi kita nggak mencuri masa depan anak, dan kita nggak pernah tahu datangnya kapan, dan bisa juga dia yang kita anggap teman atau dia yang kita anggap dekat dengan kita, yang kita percaya justru malah menghancurkan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan keluarga khususnya di Provinsi Jawa Timur bisa sehat-sehat, bisa tangguh semuanya, supaya kita bisa mengawal Jawa Timur lebih maju dan memberikan kontribusi kepada Indonesia. Ya betul, tepat sekali. Jadi itu langkah ke depan ya, harapannya ke depan untuk menjaga Jawa Timur ini supaya bersinar juga. Harus bersinar. Bersih narkoba. Baik Bu Arumi, terima kasih banyak atas kesempatan wawancaranya. Sami-sami. Luar biasa sekali saya bisa ketemu Ibu, kita bisa bekerja sama ke depannya. Semoga ini menjadi awal kerjasama kita, gaung kita nanti untuk ke depan bersama-sama menjaga generasi muda di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini, supaya bersih dari penyalahgunaan narkoba. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.